Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semangat belajar ya. Salam pendidikan untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Kak Laili. Pada video ini kita akan membahas tentang bagian tubuh hewan dan juga bagian tubuh tumbuhan. Kita tahu bahwa di dunia ini banyak sekali berbagai macam hewan dan juga tumbuhan. Ada yang hewan hidup di air, di udara, bahkan di darat. Untuk contoh hewan yang hidup di air adalah ikan, dan contoh hewan yang hidup di udara adalah burung. Dan hewan yang hidup di darat ada gajah, kadal, kucing, dan masih banyak lagi lainnya. Akan tetapi, di video kali ini kita akan membahas tentang bagian tubuh hewan hanya 4 saja. Hewan apa saja sih, Kak? Ada kadal, kucing, ikan, dan burung. Simak videonya ya. Semangat belajar! Yang pertama, kita akan membahas tentang bagian tubuh hewan kadal. Pada bagian tubuh hewan kadal ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian kepala, yang kedua, bagian badan, dan yang ketiga, bagian alat penggerak. Pada bagian kepala, kadal memiliki mata yang digunakan untuk melihat, mulut yang digunakan untuk makan. Kemudian, pada bagian badan kadal terdiri dari perut, dada, dan ekor. Dan yang terakhir, alat penggerak pada bagian tubuh kadal. Ini berupa kaki, di mana kaki tersebut terdapat cakar. Ingat, fungsi kaki adalah untuk berjalan, dan fungsi cakar adalah untuk mencengkram mangsanya. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagian tubuh dari hewan kucing. Pada bagian tubuh hewan kucing ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian kepala, yang kedua, bagian badan, yang ketiga, bagian alat penggerak, dan yang keempat, bagian penutup tubuh. Pada bagian kepala tubuh kucing memiliki mata yang digunakan untuk melihat, hidung yang digunakan untuk mencium bau, mulut yang digunakan untuk makan, dan telinga yang digunakan untuk mendengar. Pada bagian badan kucing terdapat perut, dada, dan ekor. Alat penggerak kucing berupa kaki, di mana fungsi kaki sendiri adalah untuk berjalan. Dan yang terakhir adalah penutup tubuh. Pada bagian tubuh kucing, penutup tubuhnya adalah rambut. Ingat, rambut ya adik-adik bukan bulu kucing. Mengapa kita menyebutnya rambut bukan bulu kucing? Karena kucing ini merupakan hewan mamalia, dan hewan mamalia ini tidak memiliki bulu, akan tetapi memiliki rambut. Untuk itu, kita harus menyebutnya rambut kucing, bukan bulu kucing. Apa fungsi dari rambut kucing? Fungsi dari rambut pada kucing adalah untuk menjaga suhu tubuh kucing. Yang ketiga, kita akan membahas tentang bagian tubuh dari hewan ikan. Pada bagian tubuh hewan ikan ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala, bagian badan, dan juga bagian alat penggerak. Pada bagian kepala, ikan memiliki mata, mulut, dan juga insang, di mana mata dan mulut ikan ini fungsinya sama seperti hewan lainnya, yaitu untuk makan dan untuk melihat. Nah, insang pada ikan ini berfungsi untuk alat pernafasan. Kemudian, badan ikan terdiri dari dada, perut, dan ekor. Badan ikan ini berupa sisik. Ingat, badan ikan bersisik ya adik-adik. Kemudian, alat penggerak pada ikan yaitu sirip. Biasanya sirip ini terletak pada bagian dada, perut, dan juga punggung ikan. Dan yang terakhir atau yang keempat, kita akan membahas tentang bagian tubuh dari hewan burung. Pada bagian tubuh dari hewan burung ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kepala, yang kedua bagian badan, dan yang ketiga bagian alat penggerak. Pada bagian kepala, burung memiliki mata, lubang hidung, telinga, dan paruh yang digunakan untuk makan. Pada bagian badan burung memiliki ekor, perut, dan dada. Kemudian, anggota gerak pada burung berupa kaki dan sayap.
di mana kaki burung terdapat cakar. Contohnya seperti pada burung elang. Burung elang memiliki cakar pada kakinya yang berguna untuk mencengkram musuhnya dan juga mencari makanan. Ternyata burung juga memiliki bulu. Bulu dari burung adalah untuk melindungi dan menjaga suhu tubuh dari burung itu sendiri. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham tentang bagian-bagian tubuh dari hewan? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan memiliki akar yang berfungsi untuk menyerap air. Misalnya, ketika adik-adik menyirami tanaman di rumah dengan air, nah air tersebut akan diserap oleh akar. Tumbuhan juga memiliki batang. Apa sih Kak fungsi dari batang? Fungsi batang pada tumbuhan adalah untuk menopang tubuh tumbuhan agar tetap tegak berdiri dan mengedarkan sari-sari makanan. Selanjutnya, tumbuhan juga memiliki buah. Di dalam buah tentunya terdapat biji ya adik-adik, dan biji tersebut berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya, tumbuhan juga memiliki bagian daun. Nah, fungsi dari bagian daun ini sangat krusial adik-adik. Mengapa demikian? Karena daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis bagi tumbuhan. Jadi, fungsi daun adalah sebagai fotosintesis dan sebagai penyuplai makanan untuk tumbuhan. Dan yang terakhir adalah bunga. Fungsi dari bunga adalah untuk alat perkembangbiakan. Mengapa demikian? Karena bunga memiliki alat kelamin bagi tumbuhan itu sendiri, yaitu memiliki putik dan juga benang sari. Selain memiliki putik dan benang sari, bunga pada tumbuhan juga memiliki mahkota bunga, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Bagaimana adik-adik sudah bisa membedakan antara bagian tubuh dari hewan dan juga bagian tubuh dari tumbuhan? Nah, selanjutnya Kak Laili akan melanjutkan materi yaitu modifikasi tumbuhan. Apa sih Kak modifikasi tumbuhan itu? Tentunya di rumah adik-adik pernah mencoba singkong, bukan? Nah, singkong merupakan modifikasi tumbuhan dari akar. Jadi, akar mengalami modifikasi sehingga berubah bentuk menjadi singkong atau yang biasa disebut dengan umbi akar. Selain akar, bagian tumbuhan yang mengalami modifikasi yang lain adalah batang. Batang juga mengalami modifikasi. Apa itu contohnya? Yaitu tebu. Jadi, batang mengalami modifikasi sehingga berubah menjadi tebu atau yang biasa disebut dengan umbi batang. Selain akar dan batang, ternyata daun juga memiliki modifikasi. Apa modifikasi dari daun, Kak? Modifikasi dari daun adalah bawang merah. Sekiranya itu saja yang dapat Kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.